Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyyi wa rasulullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini saya kedatangan sebuah buku tentang terjemahan Bidayatul Hikmah yang merupakan sebuah kitab penting, kitab yang sangat esensial untuk mulai mempelajari aliran filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Ini merupakan buku bidayahnya ya untuk memahami filsafat Islam, khususnya di Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Kami dulu waktu S2 di IKES Bidayatul Hikmah, kemudian selanjutnya setelah tamat ini kita mempelajari Nihayatul Hikmah. Ini kelanjutannya daripada Bidayatul Hikmah. Ini adalah buku yang wajib dipelajari secara sistematis, secara tartil untuk memahamkan kita tentang filsafat Islam, khususnya lagi hikmah muta'aliyah. Saya pernah bertanya kepada para suhu di IKES, kenapa kitab Bidayatul Hikmah ini tidak diterjemahkan dulu ya. Banyak alasan untuk itu. Karena memang saya sadari sendiri bahwasanya memang untuk mempelajari kitab-kitab seperti Bidayatul Hikmah ini, kita yang lebih penting itu adalah bagaimana membaca secara langsung sekaligus mendapatkan syarah penjelasan daripada pakar yang memang dia ahli di bidang itu dan punya pemahaman tentang filsafat secara sistematis, secara muktabar, bahkan bersanad pemahamannya. Jadi sampai saya tamat di IKES dan seterusnya, terjemahan ini belum ada. Meskipun saya tetap berpikir bahwasanya kenapa ini tidak diterjemahkan, setidaknya untuk orang-orang yang tidak bersempat kuliah di IKES untuk mempelajari dasar-dasar mengenai filsafat Islam. Saya sendiri pernah mencoba menerjemahkan ini, baru selesai hanya beberapa bab, karena memang sangat sulit untuk menemukan kaidah istilahnya, sehingga saya jadi kadang-kadang berpikir benar juga yang dikatakan para suhu di IKES waktu itu, ya memang bagusnya memang tidak diterjemahkan, karena memang untuk memadankannya, kemudian untuk menciptakan pemahaman dari ahli bahasa itu memang sangat sulit. Terakhir ada kiriman buku ini, terima kasih dari sahabat kita di Sulawesi menerjemahkan buku ini. Nanti buku ini bisa dipesan di di penerbit Zahir atau distributor yang ada di Makassar. Kemudian dalam buku ini, sebagaimana sudah saya baca-baca, di sini tidak hanya memuat teks asli ya, tapi juga ada terjemahan literal langsung. Kemudian selanjutnya itu ada penjelasan daripada apa yang sudah diterjemahkan itu. Jadi dengan adanya buku ini kita harapkan membaca secara otodidak pun tentang pengantar filsafat Islam melalui Bidayatul Hikmah ini, pembaca mungkin sudah mendapatkan mentoring langsung ya, karena setelah teks asli kemudian ada terjemahan, kemudian ada penjelasan-penjelasan daripada kata-kata yang ada di dalam buku ini atau istilah-istilah yang memang agak sulit dipahami. Misalnya pada bagian pendahuluan ini misalnya menceritakan tentang apa itu hikmah al-ilahiyah, yaitu ilmu yang mempelajari wujud sebagaimana maujudnya. Di sini ada penjelasan tentang definisi hikmah misalnya, kemudian ada penjelasan pembagian hikmah, kemudian subjek hikmah, dan tujuan daripada hikmah. Atau pada bab 1 ya, ini tentang prinsip umum wujud. Sebagaimana biasa ada teks, kemudian ada terjemahan, kemudian ada penjelasannya di sini. Jadi saya kira
membaca buku ini sama seperti ini ya, semoga sama seperti kita mendapatkan kuliah langsung atau pengajian langsung tentang Bidayatul Hikmah. Buku ini ditulis oleh Bapak Muhammad Adlani. Beliau itu sebagaimana keterangan di biografi ini belajar filsafat itu dari S1 sampai S3 di Iran. Jadi pemahamannya tentang filsafat Islam itu tentu tidak diragukan lagi. Sehingga dengan lahirnya karya ini saya lihat memang sebuah terobosan dalam sebuah penerjemahan. Sebuah terobosan dari penerjemahan daripada sebuah kitab yang sangat sulit untuk dipahami memang, apalagi secara otodidak ya. Jadi ini semacam pembaca itu diajak untuk kuliah bersama atau mengaji filsafat bersama hikmah, kitab Al-Hikmah Muta'aliyah itu sendiri. Sekali lagi ini bisa dimiliki dengan menghubungi distributornya, dan mungkin bisa menghubungi penerbit Zahir bagi yang berminat terhadap buku ini, karena memang filsafat Islam yang sebenarnya itu yang dipelajari secara sistematis seperti mengaji Bidayatul Hikmah, kemudian Nihayah dan seterusnya, hingga kita mengaji kitab-kitab yang disebut magnum opus ya dalam filsafat, seperti kitab Isyarat wa Tanbihat daripada Ibnu Sina, dan tentu juga Al-Asyifa-nya ya. Kemudian mengaji daripada beberapa kitab pengantar daripada Surawardi hingga Hikmah Al-Isyraqnya. Demikian juga beberapa kitab pengantar untuk memahami Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya Mula Sadra. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.